Saya Muhammad Rizky Lambang Walangadi dengan NIM 2102110606060. Dari kelas A, jadi di sini saya akan membuat praktikum keamanan cyber. Topik saat yaitu Cyber Security and the Security Operation Center. Yang pertama kita mulai dengan installing the CyberOps Workstation Virtual Machine. Yaitu kita mulai dari part pertama, yaitu kita akan prepare a host computer for virtualization, yaitu kita akan siapkan komputer host untuk virtualisasi kita. Nah, di sini step download pertama kita akan install VirtualBox-nya. Saya itu di sini suruh menginstal di link ini. Ini saya sudah menginstal terlebih dahulu VirtualBox-nya untuk mempersingkat waktu. Ini dia VirtualBox-nya. Kemudian lanjut di sini kita suruh mendownload virtual machine image file. Nah, di klik sini yaitu saya mengambil dari learning yang ada di praktikum keamanan cyber, yaitu saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu, yaitu ini CyberOps Workstation. Nah, lanjut ya kedua kita akan mengimport virtualisasinya. Yang pertama, step pertama kita akan buka virtualization box, virtual box. Kemudian di sini kita pilih klik file, klik import appliance. Nah, kita cari eh, file yang sudah terdownload tadi, yaitu file OFA file. Nah, kita cari, kita masukkan ke sini. Ini CyberOps Workstation. Nah, kemudian kita klik next. Nah, sebelum itu a new window will appear presenting investigation in OVA archive. Kita akan mengubah eh, kita akan mengubah menjadi yaitu menginisialisasi ulang ke seluruh network adapter MAC address. Nah, kita sudah menginput network adapter MAC address. Kemudian di sini kita akan finish. Kita akan import. Nah, ini sementara import. Kita tunggu saja. Nah, di sini setelah terimpor yaitu file mesin mesin virtualnya yaitu CyberOps Workstation. Setelah itu kita mulai ke start kedua yaitu Start Virtualization and Login. Kita akan select dari CyberOps Workstation, kemudian kita akan klik green arrow atau panah hijau yang yaitu Start button. Start button. Ya, di sini kita akan klik untuk startnya. Kemudian kita menunggu lagi sebentar. Nah, ini dia sementara running CyberOps Workstation-nya. Sementara booting. Nah, kemudian di sini ketika booting setelah selesai, kita akan memasukkan nama pengguna atau username dan kata passwordnya. Di sini passwordnya yaitu cyber, kemudian kita login. Nah, ini dia CyberOps Workstation-nya. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah, di sini yang kita masuk ke step 3 yaitu familiarize yourself with the virtual machine. Kita akan membiasakan diri, kita mulai mengenal apa sih icon-icon yang di list below. Yaitu pertama, kita akan melihat desktopnya, ini desktopnya. Kemudian di sini aplikasinya, yaitu the launch bar icon from the left to the right.
Ini ada terminal. Nah, ini ada terminal application, file manager, mail readers, web browser, settings, accessories, CyberOps. Nah, development, internet multimedia system, about or logout. Nah, di sini itu ada banyak aplikasinya. Ini dia list aplikasinya. Kemudian di sini open the terminal emulator application dan kemudian kita akan mengetik IP address kita. Itu kita ketik IP address kita. Nah, ini IP address kita yaitu ini 127.0.0.1/8. Ini dia IP address kita. Kemudian yang terakhir yaitu locate and launch the web browser can you navigate to favorite engine dinner. Search engine maksudnya. Di sini kita langsung ke web browser application. Nah, ini langsung ke Mozilla Firefox. Nah, ini. Kemudian kita akan langsung ke search engine kita yaitu www.google.com. Kita langsung www. Kita langsung ke search engine kita yaitu www.google.com. Nah, ini dia. Sudah langsung ke search engine favorit kita. Nah, kemudian step 4 kita akan shutdown the virtual machine-nya. Ketika kita sudah selesai dengan virtual machine-nya, kita akan matikan, yaitu dengan dapat menyimpan status. Ini, misalnya ini kita kalikan dulu, kita close dulu. Kemudian sini kita pilih kotak virtual, kita tutup. Kita tutup. Nah, kemudian di sini ada kotak virtual kita tutup. Kemudian sebelumnya, di sini saya kasih lihat dulu. Ini saya kasih lihat dulu. Nah, ini. Klik the Save Machine Stage. Nah, kita klik ini dia untuk save simpan. Nah, ulang kita lihat lagi. Kita tutup ini, kemudian kita ini klik Save the Machine Stage untuk kita eh, simpan status mesin. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sedang menyimpan. Oke, ini sudah tersimpannya. Nah, ini jika kita menutup mesin, menggunakan CLI, yaitu kita dapat menggunakan sudo shutdown now ataupun membuat ulang VM kita perintahkan sudo reboot. Coba kita coba lagi atau nah di sini kita coba mematikan menggunakan CLI yaitu kita termination kemudian kita ketik sudo shutdown now. Kita ketik passwordnya yaitu CyberOps. Nah, ini langsung ter-shutdown otomatis. Oke, selanjutnya di sini ada reflection.
what the advantage, the and disadvantage using virtual machine. Nah, di sini artinya apa sih kelebihan kita, apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan virtual machine? Yaitu pertama kelebihan virtual machine yaitu efisien dan fleksibel karena dalam satu device kita pemakai bisa memanfaatkan berbagai macam operasi sistem untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian di sini maintenance yang lebih mudah, berbeda dengan komputer fisik atau software virtual, mesin lebih mudah untuk dikelola, yaitu virtual machine juga mempunyai biaya biaya perawatan yang lebih murah, dan yang terakhir yaitu kinerja yang hebat memberdayakan pemakai guna mencapai tujuan akhir mereka dengan kinerja serta kualitas yang melampaui sistem computing konvensional. Nah, kemudian ada kekurangannya yaitu VM ini bisa membuat virtual system yang terbilang kompleks, cukup, dan banyak memakan lokasi hardware di komputer utama. Nah, selain itu juga memakan ruang penyimpanan data virtual yang lumayan besar dan mengambil sebagian fungsi prosesor dan RAM. Ya, itu dia reflectionnya. Sekian. Lanjut selanjutnya berikutnya yaitu cyber security case study atau studi kasus cyber security. Di sini kita disuruh untuk conduct research of the high profile cyber attacks. Di sini ada beberapa cyber attack. Di sini saya memilih yaitu the Stuxnet virus. Di sini kita akan menganalisis apa sih terkait cyber attack tersebut. Nah, di Stuxnet virus di sini yang saya ambil yaitu who were the victim of attack, siapa sih yang menjadi korban. Nah, di sini sebuah situs penyebaran Stuxnet oleh teknologi perusahaan AS menunjukkan bahwa negara-negara yang terdampak pada 6 Agustus adalah Iran dengan 62.867 komputer yang terinfeksi, Indonesia dengan 13.336, India dengan 6.552, Amerika dengan 2.913, Australia dengan 2.436, Inggris dengan 1.038, Malaysia dengan 1.013, dan Pakistan dengan 993. Nah, apa sih teknologi dan tools yang mereka gunakan untuk attack-nya? Di sini Technet Virus memiliki kemampuan khusus untuk menggunakan rootkit teknologi dengan memanfaatkan fitur tersebut untuk worm. Ini fitur tersebut dan worm ini mampu menyembunyikan diri agar tidak terlihat oleh sistem Windows. Misalnya pada aplikasi monitoring, Test Manager. Kemudian Stuxnet Virus adalah worm multi bagian yang berjalan di stick USB dan menyebar melalui komputer Microsoft Windows. Virus ini mencari tanda-tanda perangkat lunak Siemens Step 7 pada setiap PC dan yang terinfeksi yang digunakan oleh komputer industri sebagai PLC untuk mengotomasi dan memantau peralatan elektronik mekanis. Nah, when did the attack happen with network? Kapan sih dia terjadi, yaitu Stuxnet merupakan CC-ROM yang diketahui keberadaannya pada Juni 2010 adalah waktu pertama kalinya serangan virus ini ditentukan oleh perusahaan keamanan Belarus. Namun pada awal 2007 merupakan tahun yang diyakini sebagai awal peluncuran virus ini. Nah, kemudian lanjutnya, apa sih what the system we're target, yaitu virus toxin ini ditargetkan pada sistem industri control industri atau ICS yang digunakan dalam instalasi nuklir Iran, khususnya pada program pengayaan uranium, lebih spesifik dengan teknik dirancang untuk menyerang dan merusak sistem kontrol yang mengoperasikan fungsi gas yang digunakan untuk memperkaya uranium. Serangan ini dimaksudkan dengan menyebabkan kerusakan fisik pada fasilitas nuklir dan memperlambat atau mengganggu program nuklir Iran. Kemudian, what's the motivation of attackers in the case? Di sini motivasi dan what did they hope to achieve. Di sini motivasi di balik serangan ini diyakini untuk mengganggu, memperlambat program nuklir Iran, terutama dalam program pengayaan uranium. Terdapat beberapa spekulasi yang siapa sih yang bertanggung jawab atas serangan ini, tetapi tidak ada bukti yang pasti ataupun pelaku atau kelompok yang melakukan serangan ini. Namun beberapa pihak menduga bahwa serangan ini terlibat karena unsur-unsur intelijen negara ataupun kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam menghambat atau mengganggu program nuklir Iran. Nah, dengan menginfeksi sistem kontrol industri,
yang vital seperti extinguish gas yang digunakan dalam pengayaan uranium penyerang bertujuan untuk menghambat kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Dengan demikian, tujuan serangan Stuxnet ya secara umum dapat dianggap sebagai upaya untuk memperlambat bahkan menghentikan kemajuan program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman oleh beberapa negara atau pihak tertentu dalam komunitas internasional. Nah, di sini what was the outcome of the attack? Nah, di sini Stuxnet berhasil merusak data atau memengaruhi operasi dari sistem kontrol industri yang menjadi target targetnya yaitu centrifuge gas yang digunakan dalam penganyaan uranium. Hal ini mengakibatkan gangguan dalam proses penganyaan uranium di fasilitas nuklir Iran yang diserang. Kemudian serangan Stuxnet ini berhasil menunda memperlambatkan kemajuan program nuklir Iran dengan menyebabkan kerusakan pada sistem kontrol vital. Dampaknya adalah memperlambat produksi uranium yang diperkaya untuk keperluan nuklir. Kemudian kecurigaan dan ketegangan nasional itu setengah Stuxnet berhasil meningkatkan ketegangan dan kecurigaan antara Iran dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Israel. Hal ini merupakan karena serangan tersebut dianggap sebagai operasi rahasia yang dilakukan oleh salah satu atau kedua negara tersebut. Lanjut kita ke lab learning di details of attack. Jadi kita akan belajar mengenai uh, detail serangan. Nah, di sini pertama kita disuruh cari untuk IoT application vulnerabilities ataupun pencarian kerentanan aplikasi IoT. Nah, di sini kita langsung saja dari yang saya sudah research. Di sini saya memilih IoT vulnerability dan saya akan menjawab pertanyaan berikut seperti yang pertama yaitu apa sih kerentanannya? Kerentanan dalam konteks IoT itu dapat bervariasi tergantung pada perangkat infrastruktur maupun software yang digunakan. Nah, berikut ada kerentanan yang ditemukan seperti kerentanan di sektor industri. Sebagai contoh, kerentanan pada kontrol mesin dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses dan mengganggu operasi pabrik, nah, atau bahkan menyebabkan kerusakan fisik pada peralatan. Kemudian di sini ada kerentanan pada sistem energi, yaitu sangat menggurikan karena dapat mempengaruhi pasokan listrik ataupun distribusi energi. Adapun kerentanan pada sektor layanan kesehatan, di sini dapat mengancam data sensitif pasien ataupun data nyawa ataupun bahkan nyawa pasien tersebut. Kemudian di sini ada kerentanan dalam sistem IoT yang digunakan pemerintah, dan di sini dapat mengancam keamanan nasional, data sensitif maupun infrastruktur, contohnya pada keamanan kontrol lalu lintas, keamanan pemantauan publik, dan lain-lain untuk dapat dimanfaatkan menyebabkan informasi palsu ataupun mengganggu layanan penting. Kemudian di sini kita akan siapa sih yang akan mengeksploitasinya di sini yaitu ada pihak-pihak yang mungkin melakukan eksploitasi seperti penjahat cyber. Di sini mereka mempunyai motif finansial ataupun dapat mencari cara untuk melakukan ketahanan memanfaatkan kerentanan untuk tujuan pencurian data, pemerataan ataupun serangan ransomware. Di sini juga ada badan intelijen asing. Ini dapat mereka memiliki kepentingan politik, ekonomi ataupun militer dalam eksploitasi kerentanan IoT. Dan juga ada aktivis ataupun kelompok teroris. Di sini mereka sebagai bagian dari kampanye untuk menyebabkan gangguan ataupun kerusakan pada target tertentu. Nah, juga di sini ada interpret dan juga ada ancaman organisasi dari dalam ataupun lembaga juga bisa signifikan seperti karyawan tidak puas atau mungkin motif yang dapat merugikan dapat memanfaatkan pengetahuan internal mereka untuk memprestasi kerentanan IT tersebut. Nah, ini juga ada prinsip keamanan ataupun hacker etis. Mereka di sini mengeksploitasi kerentanan IoT dengan tujuan positif, yaitu dapat memperbaiki kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang jahat. Nah, di sini step 4 yaitu bagaimana mengapa kerentanan itu ada, karena yang pertama itu kurangnya keamanan saat perancangan dan juga kurangnya pembaruan keamanan,
ketergantungan pada komponen tertentu karena di sini banyak perangkat IoT menggunakan perangkat lunak ataupun perangkat keras dari pihak ketiga. Nah, jika komponen tersebut menyebabkan kerentanan, maka di situ akan rentan terhadap serangan. Kemudian juga kurangnya keamanan jaringan dan kurangnya kesadaran keamanan. Nah, kemudian step 5 di sini eh, what to the limit, apa yang dibatasi untuk membatasi kerentanan tersebut, yaitu di sini untuk membatasi kerentanan tersebut di sini ada yaitu seperti melakukan penerapan prinsip keamanan dari awal, seperti saat merancang atau mengembangkan kereta IoT harus menerapkan prinsip keamanan dan juga pembaruan perangkat lunak secara teratur, pengelolaan akses dan high privilege. Nah, di sini yaitu eh, hanya diberikan akses sebagai yang diperlukan sebagai perangkat ataupun bangunan yang tertentu dan batasi hak akses sesuai dengan tugas yang diperlukan. Dan juga ada pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Di sini dapat menggunakan solusi untuk pemantauan keamanan yang efektif. Dan juga ada pendidikan dan kesadaran pengguna seperti pelatihan ataupun pendidikan eh, kesadaran keamanan bagi pengguna perangkat IoT. Dan juga ada audit secara berkala, yaitu audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang ada dalam sistem IoT dan juga kerjasama antar pihak terkait seperti kerjasama antara produsen penyedia perangkat IoT tersebut. Dan juga di sini ada penempatan praktik keamanan yang konsisten. Nah, lanjut yaitu kita ke lab visualization the black hats, yaitu visual system topik hitam. Di sini kita akan membuat tiga hipotesis penyerang cyber. Dan masing-masing memiliki organisasi, serangan, dan metode bagi organisasi untuk mencegah atau memitigasi serangan tersebut. Nah, skenario pertama yaitu di sini siapa sih yang kita mulai dari pertama yaitu siapa sih yang attacker-nya itu kelompok penjahat cyber menggunakan ransomware Lockbit. Nah, di sini organisasi apa yang digunakan yaitu apa? Maksudnya di sini organisasi grup apa yang terkait dengan penyerang tersebut yaitu organisasi terlibat dalam suatu itu adalah lembaga keuangan dan bisnis di seluruh dunia. Nah, di sini yaitu apa sih motif utama dari penyerang tersebut? Di sini motif utama tersebut penyerang tersebut untuk mendapatkan uang tebusan dari BSI dan mengakseskan data dengan sistem penting bank tersebut. Nah, kemudian apa sih yang gunakan metode yang digunakan penyerang tersebut? Yaitu serangan ransomware yang terjadi dengan menyusup ke jaringan melalui celah keamanan yang mungkin ada dalam infrastruktur IT bank tersebut. Nah, setelah berhasil, penyerang ini menggunakan ransomware Lockbit untuk mengekskripsi file dan sistem penting BSI untuk membuatnya tidak dapat akses dan tanpa kunci deskripsi yang hanya dimiliki oleh penyerang tersebut. Nah, apa sih target dan kerentanan terhadap bisnis tersebut, yaitu sistem IT BSI ini termasuk data karyawan dan nasabah menjadi target serangan tersebut. Kerentanan yang investasi belum diketahui secara pasti, namun seringkali kelompok ransomware ini menggunakan kelemahan dalam infrastruktur keamanan jaringan seperti kurangnya pembaruan perangkat lunak ataupun informasi operasi, serta kurangnya tindakan keamanan yang memadai seperti eksklusi data ataupun solusi anti-ransomware. Nah, di sini kemudian ada output attack itu prevention dan mitigasi. Bagaimana serangan ini dapat mencegah dan dikurangi? Itu seperti langkah yang diambil sementara, yaitu langkah yang diambil yaitu switch off sementara. Di sini untuk mengamankan sistem dan juga investigasi dan pemulihan sistem di sini mengaman melakukan switch off kemudian untuk mengamankan sistem dan untuk menginvestigasi. Dan juga di sini BSI juga bekerja sama dengan regulator ataupun pakar keamanan cyber untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan memulihkan sistem yang terpengaruh. Dan juga di sini memperkuat keamanan cyber, mengimbau kepada nasabah bank tersebut untuk dapat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan bank tersebut.
Nah, di sini juga selain mencegah ransomware, Superlockbit ini BSD meningkatkan infrastruktur keamanan mereka dan perlu meningkatkan infrastruktur keamanan mereka dengan memperkuat sistem proteksi jaringan, mengimplementasikan solusi keamanan yang lebih canggih dan solusi antiware. Dan juga di sini harus melakukan pelatihan reguler terhadap karyawan tentang taktik serangan cyber yang baru. Dan juga di sini mereka harus memastikan bahwa semua sistem dan perangkat lunak mereka telah diperbarui secara teratur untuk mengurangi resiko eksploitasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, kemudian lanjut di sini ada yang kedua, yaitu siapa sih yang ATK-nya, yaitu ATK-nya yaitu otoritas yang dikenal sebagai lab source. Nah, kelompok ini terlibat sebagai perusahaan-perusahaan besar sebelumnya, seperti Samsung. eh, Mereka melakukan berbagai serangan cyber. Nah, di sini kelompok apa sih yang kelompok apa yang terkait dengan penyerang, yaitu kelompok yang terkait dengan penyerang yaitu mereka berhasil meretas perusahaan teknologi terkemuka sebelumnya dan memiliki reputasi dalam melakukan serangan cyber. Nah, apa sih motivasi mereka? Motivasi mereka itu tidak secara eksplisit, namun secara ini umumnya dilakukan dengan tujuan pencurian data, penggangguan layanan, ataupun mendapatkan akses yang lebih besar ke sistem informasi. Apa sih metode yang digunakan mereka? Metode yang digunakan mereka itu tidak diungkap secara spesifik, namun namun kelompok tersebut ini berhasil meretas beberapa produk Microsoft termasuk Cortana, Bing, dan mungkin produk lainnya. Apa sih target dan kerentanan terhadap bisnis ini? Gunakan bisnis ini, yaitu target ini adalah Microsoft Corporation, seperti Cortana, produk-produk mereka, dan juga kerentanan investasi merupakan celah keamanan dalam sistem atau infrastruktur perusahaan. Nah, bagaimana serangan ini dapat dicegah? Itu di sini dari pihak perusahaan tersebut, Microsoft merespon cepat terhadap serangan dan menghentikannya, dan juga perusahaan ini memiliki tim keamanan cyber yang efektif yang dapat menangani cyber dengan cepat dan efisien. Dan juga Microsoft secara teratur melakukan pemantauan peningkatan infrastruktur keamanan cyber. Nah, dan juga di sini menerapkan praktik keamanan yang ketat seperti autentikasi multifaktor untuk mengamankan akses ke sistem dan data sensitif. Dan juga di sini semua perusahaan melakukan uji prestasi reguler dan latihan simulasi serangan untuk memastikan respon efektif terhadap ancaman cyber. Nah, kemudian lanjut di sini yang ketiga yaitu siapa sih yang penyerang tersebut, yaitu DarkSide, yaitu kelompok ransomware yang beroperasi di wilayah Rusia. Nah, organisasi apa sih yang terkait dengan penyerang, yaitu belum ada informasi yang lebih lanjut dalam penyerangan ini. Nah, apa sih motivasi yang mereka, itu dia. DarkSide di sini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial seperti menuntut tebusan dalam bentuk cryptocurrency sebagai imbalan untuk memberikan kunci deskripsi dan mengembalikan akses ke sistem kolonial people line. Apa sih metode yang digunakan? Yaitu melakukan serangan ke ransomware dengan mengeksekusi sistem dan data penting milik kolonial people line. Nah, kemudian apa sih target dan kerentanan yang digunakan pada bisnis terhadap tersebut, yaitu semua IT kolonial termasuk jangan pipa menjadi sasaran serangan, menjadi sasaran serangan, dan meskipun kerentanan itu eksploitasi belum dipublikasikan, serangan ini mengungkapkan kerentanan dalam infrastruktur kritis seperti pipa minyak yang rentan terhadap serangan terhadap serangan cyber. Nah, bagaimana sih cara mereka, bagaimana serangan ini dapat dicegah untuk ataupun dikurangi? Ya, langkah yang diambil perusahaan yaitu pertama ada pembayaran tebusan. Akhirnya Colonial People membayar tebusan sekitar 4,4 juta dolar kepada penyerang tersebut untuk mendapatkan kunci deskripsi dan mengembalikan akses ke sistem. Dan juga di sini pemerintah dan lembaga terkait berusaha untuk meningkatkan keamanan cyber di sektor infrastruktur kritis, termasuk penguatan kerjasama antar lembaga, merupakan koordinasi lembaga penegak hukum dan lain-lain untuk mendapatkan
dukungan dan menelusuri asal-usul serangan, menggunakan data, dan mengidentifikasikan pelaku. Nah, di sini metode pencegahannya juga, yaitu seperti peningkatan kesadaran karyawan, seperti melakukan pelatihan rutin, ataupun edukasi tentang praktik keamanan cyber. Dan juga sini ada implementasi tindakan keamanan praktis, seperti mengaktifkan autentikasi dua faktor, memasang perangkat lunak antivirus dan firewall. Nah, dan juga membuat pembaruan secara berkala. Nah, di sini ada dan juga ada backup data yang efektif di sini. Kemudian empat, ada penguatan infrastruktur yang kebijakan keamanan. Kemudian yang terakhir ada cara respon darurat. Di sini mereka akan membuat latihan dan simulasi rutin untuk menguji efektivitas rencana respon darurat dan memastikan personel terlatih dengan baik untuk menyikapi serangan yang terjadi. Kemudian lanjut, yaitu kita masuk ke lab berikutnya, yaitu dokumen Defender untuk menjadi Defender. Nah, di sini kita akan disuruh mencari sertifikasi. Nah, di sini Search Engine, di sini saya sudah mencari sertifikasi yang paling populer, yaitu di sini dalam bidang keamanan informasi seperti Certificate Information System Security Profesional, sertifikat ethical hacker, CompTIA Security, sertifikat Informasi System Security Manager, sertifikasi Informasi System Auditor, Offensive Security Certificate Professional, Cisco Certifikasi of Cyber Ops Associate, Get Security Essential, Council Certificate Security Analyst, sertifikat Cloud Security Professional. Nah, di sini kita kemudian saya suruh pick 3 atau pilih 3 sertifikasi yang di bawah list ini, yang diberikan secara rincian lebih lanjut. Yaitu yang pertama dia adalah Certificate Information System Security Professional, yaitu sertifikasi dari vendor netral. Untuk mendapatkan sertifikasi ini harus lulus ujian CISSP yang terdiri dari 250 pertanyaan, yang juga harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam domain keamanan informasi yang relevan. Nah, kemudian materi ujian mencakup domain keamanan informasi seperti keamanan dan risiko manajemen, keamanan aset, keamanan komunikasi, dan lain-lain. Kemudian juga ada sertifikasi ethical hacker. Nah, sertifikasi ini terfokus pada keahlian untuk menguji dan mengevaluasi keamanan sistem. Untuk mendapat verifikasi ini harus lulus ujian CEH atau CPIH. Kemudian ujian ini berisi 105 pertanyaan, mencakup berbagai topik, termasuk word rating dan pemetaan jaringan, penilaian jaringan, keterangan, dan penilaian kerentanan. Nah, yang ketiga yaitu CompTIA Security. Sertifikasi ini dirancang untuk menguji pengetahuan dasar tentang keamanan informasi, mencakup untuk pendaftar sertifikat ini harus lulus ujian yang ujiannya mencakup seperti ancaman keamanan, teknologi kriptografi, identifikasi ancaman, dan kerentanan kerentanan dan manajemen keamanan. Nah, kemudian step 8 di sini kita suruh investigasi posisi available with cyber security. Di sini kita akan posisi yang tersedia dalam keamanan cyber. Di sini saya sudah meriset terlebih dahulunya di LinkedIn. Nah, di sini berdasarkan pencarian yang sudah saya cari di LinkedIn dan Job Seeker, terdapat 29 lowongan yang diposting dalam 2 minggu. Totalnya ada 9 lowongan. Nah, kisaran gajinya itu mulai dari 6 juta sampai 15 juta. Nah, apa sih yang paling banyak di kualifikasinya yang untuk para pencari kerja, yaitu seperti gelar sarjana yang terkait dalam seperti ilmu komputer, lain-lain, informatika maupun sistem informasi, dan juga pengalaman kerja yang relevan mulai dari 1 maupun hingga 5 tahun, dan juga pengetahuan yang kuat tentang konsep jaringan, sistem operasi, dan keamanan informasi, kemampuan untuk bekerjasama dalam tim, belajar cepat, dan menunjukkan minat yang kuat dalam keamanan cyber. Nah, apa sih yang industri sertifikasi industri yang dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan ini? Yang seperti yang eh, saya sudah search engine tadi, itu yang sudah populer seperti ini: CICCP, CIA, CompTIA Security, CISM,
CAI, CAFE, Certificate Food Analyst, Certificate Cyber Security Associate, Certificate Information System Auditor. Nah, apa dia kemudian do any certificate on apakah ada sertifikasi yang sesuai dengan yang tercantum pada langkah pertama. Step A yaitu ada itu seperti sertifikat informasi sistem security profesional, sertifikat technical hacker, computer security, sertifikat informasi security manager, ada sertifikat informasi sistem auditor dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan investigate online research, sumber daya online yang menguji keterampilan peretasan. Nah, secara legal ya. Nah, di sini merupakan banyak banyak sumber daya online, sebenarnya banyak dari ini, tapi saya merangkumnya hanya 5 ini, yaitu pertama, Black Hack Me di sini menawarkan kesehatan gratis berbayar dengan berbagai tantangan dan hacking. Dan juga ada Over the Right, ada Full Hub, nah ada Hackerrank, dan juga ada Google Review. Itu proyek lama dari Google, tapi masih bermanfaat untuk memahami exploit dan pertahanan aplikasi web. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.